Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juma Adi SPD. Nomor peserta PPG 2016-99497252. Mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja secara daring pukul 9 WIB di SMA Negeri 1 Tanah Merah, Indragiri Hilir, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya kepada ketua kelas. Disilahkan. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Nanti di akhir pertemuan kita, tolong absensinya di Google Classroom diisi ya sebagai bukti kehadiran kita. Bapak ingin memastikan bagaimana sinyal di tempat kalian, apakah lancar? Lancar, Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Dan apakah suara Bapak terdengar jelas di sana? Jelas. Agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, Bapak harap siswa mengaktifkan kameranya dan mematikan mikrofon di saat tidak diperlukan. Kalau ingin bertanya atau menjawab, silakan mikrofonnya diaktifkan kembali. Paham ya? Paham. Nah, mulai. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, ya. Minggu kemarin kita belajar tentang menilai 2 buku kumpulan cerpen atau fiksi ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran minggu kemarin? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Pak. Silakan, Ipan. Ya, Pak. Kita dapatkan pada minggu pertemuan kemarin yaitu yang pertama kita telah dapat menemukan kelebihan dan kekurangan buku kumpulan cerpen dari segi bentuk fisik dengan tepat dan benar. Terus, Oke, hari ini kita masih belajar tentang karya fiksi, yaitu tentang unsur intrinsik dan kebahasaan novel. Ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Tujuan pembelajarannya yaitu menemukan isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan menemukan unsur kebahasaan novel. Nah, apa manfaat yang akan kita peroleh dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi? Wawasan dan pengetahuan, Pak. Kita dapat informasi atau hiburan dan kita bisa tahu tentang menentukan unsur kebahasaan dalam cerita pendek, Pak. Ya, itulah manfaatnya ya. Jadi setiap apa yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Sekarang, adapun model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan pendekatan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana kalian akan berdiskusi bagaimana menemukan isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan unsur kebahasaan novel tersebut. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mempelajarinya? Siap. Oke, baik. Tahukah kamu
unsur intrinsik novel dan unsur kebahasaan novel? Secara pengertian kami tahu Pak, tapi di saat menentukan contoh atau mencari tentang unsur tersebut, kami tidak paham seperti apa pengertiannya Pak. Oh iya. Apa itu unsur-unsur yang kalian ketahui? Tema, alur, latar, tokoh. Oke, untuk lebih lanjutnya, perhatikan. Silakan kalian menuju Google Classroom terlebih dahulu untuk membaca novel yang sudah Bapak tugaskan minggu kemarin untuk membaca secara keseluruhan. Sekarang kalian baca penggalan novel tersebut di Google Classroom. Bapak beri waktu 5 menit untuk membacanya. Silakan. Baik, Pak. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah Sudah, Pak. Udah, Oke. Pak. Apa informasi yang kalian temukan? Tentang seorang gadis yang terkena kanker, Pak. Silakan. Namun tetap belajar. Seseorang wanita yang selalu ceria Pak. Ya. Jadi informasi yang kalian dapat tadi tidak langsung kalian telah menemukan unsur intrinsiknya yang ada di dalam novel tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, biar kita paham tentang unsur intrinsik dan kebahasaannya, perhatikan materi yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Unsur intrinsik novel. Jadi dari dalam unsur intrinsik novel itu ada tema, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dari yang kalian baca tadi, diketemukan enggak unsur-unsur ini semuanya? Ada, Pak. Ketemu, Pak. Ada, Pak. Salah satunya amanat. Non, kayaknya Non perlu nelpon Bapak. Soalnya di sini udah sepi. Udah nggak ada orang yang nunggu. Kata sopir Tita yang tampaknya sudah kelelahan mengangkat-ngangkat papan nama tersebut. Perhatikan temanya. Mengenai anak muda atau remaja dengan segala perilaku, sifat, dan kediriannya. Itu temanya. Tapi dari penggalan yang sedikit ini belum menampakkan secara keseluruhan temanya. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang menceritakan dari isi novel tersebut. Berikutnya, alur, plot. Perhatikan contohnya. Ibu siuman dan ia ingin bertemu denganku. Menyedihkan melihat berbagai selang dan berbagai peralatan dokter melilit kepala dan badan ibu. Dede hanya tertunduk diam. Cahaya kemenangan tadi segera menghilang dari mata bulatnya. Aku mendekat menyentuh jemari tangan ibu yang tinggal tulang. Dari daun yang jatuh tak pernah membenci angin, karya Terelie. Perhatikan ya, alurnya alur maju. Di mana kita bisa memastikan bahwa itu alur maju? Ada yang bisa jawab? Ya, dari alur maju ini berisi kisah tokoh yang menceritakan urutan peristiwa dari masa kini hingga masa depan. Jika dianalogikan, bagaikan urutan A, B, C, D, E. Dari penggalan novel ini masih menceritakan masa sekarang. Tidak menceritakan masa dahulu. Makanya dikatakan ini jalan alur maju ya. Sebenarnya 2 bulan sebelum ibu meninggal, aku mengurus berkas beasiswa ASEAN Scholarship. Beasiswa yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan junior high school atau SMP di Singapura. Itu semua adalah ide dia. Aku menurut saja. Ibu waktu itu yang masih sehat hanya mengangguk. Meskipun berkata pelan sambil tersenyum, Nak Danar, rasanya ibu sulit membayangkan.
Tania bisa bersekolah di sana. Di luar negeri, bersekolah saja sudah syukur. Dari daun yang jatuh tak pernah membenci angin, karya Terelie. Kira-kira alur itu alur apa ini? Mundur. Mundur. Mundur, Pak. Dari mana kita bisa memastikan bahwa itu alur mundur? Dari kalimat 2 bulan 2 bulan sebelumnya. Iya, betul sekali. Mana kita bisa membuktikan bahwa ini merupakan alur campuran? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau kan pada paragraf pertama kan dijelaskan kayak peristiwa yang maju gitu, Pak. Iya. Habis itu dia mundur. Pada paragraf kedua itu dijelaskan bahwa 3 tahun silam, berarti kan mundur, Pak. Habis itu dia maju lagi pada paragraf ketiga. Itulah kesimpulan yang dipaksakan itu. Ya, betul sekali. Jadi dia menceritakan dari masa sekarang. Setelah itu dia menceritakan masa lalu, yaitu 3 tahun yang lalu. Dan dia kembali ke masa sekarang dan menceritakan lagi masa depannya. Itulah disebut dengan alur campuran. Paham ya? Paham, Pak. Pak. Kalau yang pertama, perwatakan tokoh ditampilkan secara langsung. Dan kalau dramatik, cerita diceritakan melalui dialog, pikiran, perasaan ya dari tokoh lain. Pada suatu malam di plat apartemen seorang gadis bernama Naura dianiaya oleh keluarganya. Contoh, latar tempat, plat apartemen, latar waktu, pada suatu malam, latar suasana sedih. Dari cerita novel yang kalian baca tadi, kira-kira latar tempatnya di mana? Ada yang tahu? Banyak ya Pak latar tempatnya Pak. Iya, Soalnya di dia mana saja yang ingat? Singapura. Contohnya Jakarta Pak. Ya. Kan, yaitu amanat. Contoh, setiap pukul 2 pagi berbekal sebatang bambu, kami sempoyongan memikul berbagai jenis makhluk laut yang harus sudah tersaji di meja walam standplate pada pukul 5. Sehingga pukul 6 sudah bisa diserbu ibu-ibu. Artinya setelah kami leluasa untuk sekolah. Dari sang pemimpi Andrea Hirata. Kira-kira apa pesan yang disampaikan dalam penggalan novel ini? Ada yang tahu? Kita harus bekerja keras, Pak, untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan. Ya, betul sekali. Ya, jadi amanatnya yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah bekerja harus tepat waktu agar mudah untuk mendapat rezeki. Artikel disebut juga sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang terdapat dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang persona pertama, itu aku. Sudut pandang persona ketiga, dia atau mereka. Sebelumnya, istana hari ini masih indah dan sempurna. Namun kini berubah menjadi serpian kaca yang berhamburan dan menusuk-nusuk ruang batin. Hari ini masih ada kereta yang mau lewat. Kira-kira di sini kan kita belajar gaya bahasa. Yang mana ya kata di sini yang merupakan ada makna konotasinya. Yang Serpian yang berhamburan dan menusuk-nusuk mungkin Pak. Menusuk-nusuk ruang batin. Ya. Bahasa novel yaitu ada emotif, emosi ya, subjektivitas, konotatif, denotatif, ekspresif. Ini yaitu unsur kebahasaan yang selalu kita temukan dalam novel atau karya fiksi, yaitu konjungsi temporal. Apa itu? Dari konjungsi temporal itu ada awalnya, mula-mula, sejak saat itu, kemarin, malam itu. Ini kata ini sering kita temukan dalam karya fiksi. Berikutnya, verba material.
atau tindakan. Apa contohnya? Membanting, memukul, mengibarkan. Berikutnya, verba mental atau pikiran, perasaan. Contohnya mana? Merasakan, mencintai, mendambakan, menginginkan, dan menganggap. Dan inilah yang akan kalian cari nanti dari novel yang telah kalian baca. Ayah berkata, antarkan surat ini ke kantor pos. Kalimat tidak langsung. Contohnya, menurut, menyatakan, mengungkapkan, menceritakan, mengenai, mengatakan. Contoh, Heni mengatakan bahwa kakak dipanggil ibu untuk menyuruhnya membeli makanan. Itu kalimat tidak langsung. Ini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang kita akan berdiskusi di Google Classroom untuk mendiskusikan novel yang sudah Bapak sediakan di sana secara berkelompok. Bapak beri waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Setelah itu kita akan mempresentasikannya. Silakan menuju Google Classroom. Waktunya 30 menit. Oke, Baik, Pak. Pak. Sudah diserahkan tugasnya, Pan? Sudah, Pak. Oke, sudah Bapak download ya. Oke, tepuk tangan, kita sudah menyelesaikan diskusi hari ini. Bagaimana perasaannya? Melelahkan diskusinya? Lumayan lah, Pak. Lumayan lah. Iya. Nah, sekarang kita sebelum mempresentasikan hasil diskusi kita yang akan disampaikan oleh kelompok 2, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, Pak. Oke, Nah, tebak kata. Ayam apa yang bikin kesal atau ngeselin? ayam masuk rumah, Pak. Ayam masuk rumah, kata Noval Pemes. Yang lain? Ayamku dimakan. Ayamku dimakan, kata Triana. Ada lagi yang lain? Ayam stupid, Pak. Ayam stupid, kata Ipan. Jawabannya adalah ayamnya udah habis, tapi nasinya masih banyak. Dikit lagi Triana, betul. Apa yang Swedia payung. Apa Zura? Swedia, Pak. Swedia payung sebelum hujan. Kak Zura, Swedia payung sebelum hujan. Kita lihat ya. Ya, betul sekali. Swedia payung sebelum hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Gitasura Eksa. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yang mana nomor 1 akan dibacakan oleh Murni, Regina, dan Agustina. Dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tema, perjuangan seorang gadis melawan kanker. Alur, maju. Penokohan, Keke. Pantang menyerah, baik, pandai, cantik. Selamat hari ujian Keke, nilainya bagus. Keke terbaik ketiga di kelas. Ayah Keke sabar, baik, selalu berusaha. Tapi ayahnya tidak menyerah begitu saja. Waktu pagi hari. Suara kicau burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku. Terdapat di halaman 5. Siang hari. Cuaca siang yang panas membuat aku sedikit lemah pada saat itu. Tapi aku tidak ingin menunjukkan kepada timku. Terdapat di halaman 34. Malam hari. Malam hari ketika aku bangun, ayah, Kak Cika, dan Kiki mengajak aku makan malam di luar sambil mencari angin segar. Terdapat di halaman 119. Latar tempat, Jakarta. Kami pun membeli rambut palsu, WTC, terdapat di Jakarta. Terdapat pada halaman 7. Bandung. Suasana berubah seketika kami memasuki kota Bandung. Terdapat di halaman 179. Singapura. Setelah sepanjangan malam kami berjalan dan menikmati kota Singapura. Tubuhku terasa letih dan kuat berjalan kembali menuju rumah sakit. Terdapat di halaman 171. Amanat. 1. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun, itu kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah serta tetap belajar dan menuntut ilmu. 2. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gaya bahasa. Suara kicauan burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit di kamarku. 1. Konjungsi temporal. Jawaban pertama yaitu setelah kejadian itu, Keke menjalani dan menikmati kehidupannya dengan rasa syukur atas kesembuhan itu, yaitu terdapat kata setelah. Kemudian yang kedua, terdapat kata sehingga pada kalimat kanker ganas itu menggerogoti bagian wajahnya, sehingga terlihat burus seperti monster. Terus yang kedua yaitu verba material. Jawabannya adalah dokter menyerah terhadap penyakit yang dideritanya. Di nafas yang terakhir, Keke menulis sebuah surat kecil kepada Tuhan. Terus yang ketiga yaitu verba mental. Terdapat pada kalimat justru ia sangat bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup lebih lama dari penyakit yang dideritanya dan akhirnya dapat bernapas lebih panjang hingga 3 tahun lamanya. Terus yang kedua yaitu awalnya orang tua Keke mengira kalau Keke hanya flu biasa dan kecapean sehabis mengikuti olahraga voli. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain yang ingin menyampaikan kritik atau tambahan sarannya, disilakan. Rizky Putri, saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut saya yang tema itu, kalau menurut kelompok 3, itu kesabaran seseorang dalam menghadapi penyakitnya, Pak. Mana ada tambahan dari kelompok lain? Kalau menurut saya, Pak, Naufal Wim Susapar selaku perwakilan kelompok 1, lebih spesifiknya, Pak, seorang gadis yang optimis dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan yang berat. Kalau menurut kami, Pak, untuk temanya, Pak. Selebihnya kami setuju, Pak, dari jawaban kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Menurut kami sepertinya jawaban dari kelompok 1 maupun kelompok 3 itu sebenarnya hampir menggambarkan apa yang telah kami jelaskan gitu. Karena terdapat kata perjuangan itu kan bisa berhubungan dengan kesabaran gitu, Pak. Itu dari kelompok kami, menurut kami. Ya. Jadi yang cuma dipermasalahkan yaitu tentang tema aja ya? Ya, Pak. Oke, kami Pak jelaskan sedikit. Ya, tema di sini yaitu perjuangan seorang gadis melawan penyakit yang dideritanya yaitu kanker. Dari kelompok 3 dan kelompok 1 juga menyampaikan tema yang sama. Hanya saja pandangannya agak berbeda. Mengapa tema itu akan berbeda-beda, tapi intinya juga sama,
karena pemikiran orang berbeda-beda. Tapi pada intinya tadi yaitu dia sabar menghadapi penyakit yang dideritanya. Siapa yang menderita penyakit di sini? Yaitu pelaku utama, Keke, ya. Oke. Jadi itulah hasil diskusi kita hari ini, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 1, 3, dan 4 yang telah memberikan tambahan. Oke, berikutnya Bapak akan melakukan penguatan, ya. Dari apa yang telah kalian diskusikan, baik itu unsur intrinsik, tema, plot, tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, itu sudah benar. Ya, sudah betul. Kenapa? Karena kalian sudah bisa menemukan unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan gaya bahasa, begitu juga dengan unsur kebahasaannya. Jawabannya juga sudah benar, karena di situ ada konjungsi temporal, verba material, dan verba mental. Bapak minta kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baiklah, adapun kesimpulan yang saya dapat adalah tentang unsur intrinsik yang ada dalam sebuah novel, seperti tema, latar, penokohan, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur kebahasaan yang digunakan yaitu verba material, konjungsi temporal, verba mental, kata sifat, kalimat langsung, dan tidak langsung. Oke, setelah kesimpulan tadi, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Bapak beri waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak sediakan di sana. Silakan menuju Google Classroom. Oke, dari hasil evaluasinya alhamdulillah semuanya 100. Lihat dari distribusi poin total. Terima kasih, ditingkatkan kembali pembelajarannya di rumah, ya. Melakukan evaluasi, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Silakan. Refleksi saya sudah mulai memahami apa-apa saja unsur intrinsik novel dan unsur kebahasaan novel. Dan saya harus lebih banyak berlatih lagi menemukan unsur intrinsik dan novel kebahasaan agar menjadi lebih paham. Oke, ya, itulah refleksi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Murni. Dan pembelajaran berikutnya minggu depan yaitu kita akan pelajari tentang mengevaluasi informasi baik dari fakta maupun opini. Jadi Bapak harap kepada kalian untuk belajar di rumah. Jadi di saat kita pembelajaran minggu depan, ya kalian sedikit sudah paham tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Paham ya? Paham, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa ke kelas untuk pimpin doanya. Pada ketua kelas, silakan. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, dan untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini ada baiknya kita menutupnya dengan doa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di minggu depan. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.